Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kisi-kisi bab 2 persiapan sidang skripsi. Teman-teman sekalian, pada bagian bab 2 di skripsi itu ada bagian yang sangat penting, yaitu tentang teori. Ada yang sistematika penulisannya macam-macam. Ada yang menyebutnya bab 2 itu dengan subjudul landasan teori. Ada yang membuat tinjauan pustaka. Ada juga yang membuat kerangka teori. Nah, apapun namanya di bab 2 itu pada dasarnya adalah tinjauan pustaka yang memuat berbagai teori yang dijadikan landasan di dalam melakukan suatu penelitian. Apa yang dimaksud dengan landasan teori? Ini saya bacakan aja nih ya teman-teman sekalian. Landasan teori itu adalah merupakan seperangkat konsep yang dianggap relevan dengan permasalahan kajian, sehingga teori tersebut dijadikan landasan kerja dalam sebuah kerja penelitian. Nah, jadi kalau landasan teorinya lemah, berarti penelitian itu sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, biasanya jika teman-teman akan melaksanakan penelitian, mengajukan proposal terlebih dahulu, dosen pembimbing akan melihat bagaimana teori yang akan digunakan, landasan teorinya kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, biasanya pengajuan judulnya akan ditolak. Tapi kalau kuat, dianggap mendukung, misalnya tawaran judulnya seperti apa, lalu landasan teorinya seperti apa. Kalau kuat landasan teorinya, maka dosen pembimbing tidak akan ragu untuk meng-ACC atau menyetujui pelaksanaan judul penelitian tersebut yang akan dijadikan judul skripsi bagi teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kemampuan mencari dan menerapkan kemudian ditaruh di bab 2 sebagai landasan teori itu perlu keterampilan khusus. Jadi banyak-banyaklah membaca ya. Kemudian nanti dilihat teori yang paling utama, jadi itu yang akan nanti dijadikan landasan dalam menulis skripsi, dan biasanya diletakkan pada bab 2. Nah, teori atau tinjauan pustaka ini adalah merupakan bagian terpenting dari sebuah karya tulis ilmiah. Jadi di sini adalah merupakan batas-batas logis dari sebuah penelitian yang nanti akan dijadikan pedoman kerja bagi peneliti. Dalam hal ini adalah bagi mahasiswa yang akan menulis karya ilmiah yang disebut skripsi. Nah, jadi di dalam tinjauan pustaka ini sebetulnya adalah, katakanlah singkatnya adalah sebagai pedoman kerja. Nah, pedoman kerja ini akan sangat bermanfaat nanti di dalam penarikan kesimpulan. Ya, misalnya penarikan kesimpulan yang diletakkan pada bab 5, biasanya bagi teman-teman yang menulis 5 bab itu, pada bab 5 itu ada penarikan kesimpulan dan saran, kemudian pemberian rekomendasi. Nah, ini sangat penting kaitannya dengan bab 2, yaitu tinjauan pustaka atau kerangka teori gitu. Bagi teman-teman yang sistematikanya terdiri dari 6 bab, berarti penarikan kesimpulan ada pada bab 6 ya. Kemudian ada saran dan rekomendasi pada pihak-pihak tertentu. Jadi janganlah menganggap enteng melakukan pencarian teori ini asal, yang penting asal aja ada pada bab 2, nggak bisa. Jadi betul-betul dicari teori yang tepat, karena teori ini di samping tadi gunanya telah saya sampaikan bahwa diantaranya adalah sebagai landasan untuk menarik kesimpulan, juga di dalam menyusun instrumen penelitian, dalam membuat alat ukur. Jadi dalam membuat alat ukur, membuat instrumen penelitian juga berlandaskan teori yang kita gunakan. Baik teman-teman sekalian, biasanya di dalam proses sidang skripsi itu ada pembimbing yang juga bertanya tentang bagaimana kemampuanmu di dalam menyeleksi, memilih dan menetapkan teori yang tepat. Kemudian juga bagaimana kemampuanmu mempertahankan teori yang sudah dipilih dan ditulis di dalam skripsimu, memberikan penjelasan kenapa teori itu tersebut yang dipilih.
kok bukan teori-teori yang lain misalnya. Kan ada banyak teori, kemudian kenapa mahasiswa memilih teori itu. Nah, kita coba sekarang kita lihat latihannya, kira-kira pertanyaannya ini namanya kisi-kisi. Jadi kalau kisi-kisi itu adalah garis-garis besar ya. Jadi bisa kurang lebihnya inilah yang akan ditanyakan biasanya di dalam proses sidang skripsi. Tapi paling tidak tadi gambarannya di opening saya sudah berikan gambaran betapa pentingnya teman-teman memilih teori yang tepat untuk menarik kesimpulan di dalam sebuah penelitian. Baik, yang pertama biasanya nih ini urutannya bisa aja berbeda-beda nanti dalam proses sidangnya ya, dalam proses sidang skripsi. Saya urutkan dari mulai yang sederhana kemudian meningkat. Yang pertama yang ditanyakan adalah mengapa saudara menggunakan teori ini bukan teori yang lain. Nah, jadi saya nggak akan buat jawaban karena kan apa jawabannya. Jadi ini adalah gambaran. Jadi beberapa teori yang digunakan misalnya pada bidang ilmu sosial dari variabel X dan variabel Y, teman-teman mengangkat teori apa? Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi ketika selesai memilih, diketik dan sebagainya, itu pahami betul kenapa memilih teori itu, kok bukan teori yang lain. Kan teori banyak. Itu pertama. Lalu yang kedua, teori apa yang Anda gunakan untuk menyusun instrumen penelitian? Nah, jadi di dalam penyusunan instrumen penelitian itu kan ada kisi-kisinya. Nah, itu berdasarkan kepada perumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan. Nah, teori apa yang akan digunakan untuk membuat instrumen itu? Ya, jadi misalnya satu contoh, kalau teman-teman akan mengukur motivasi berprestasi, apa indikator dari motivasi berprestasi? Kan banyak ahli yang mengemukakan tentang teori tersebut. Nah, teman-teman lihat teori yang mana yang diambil di dalam bab 2. Jadi jangan sampai yang ditulis di bab 2 teori tentang dari A kemudian digunakan untuk menyusun instrumen teori motivasi berprestasi menurut B, misalnya menurut ahli yang lain. Jangan. Jadi apa yang sudah diterapkan di bab 2 menjadi pedoman untuk menulis instrumen penelitian ya. Yang ketiga, sebutkan salah satu grand teori yang Anda rujuk, yang Anda jadikan materi untuk menganalisis masalah penelitian saudara. Jadi grand teori artinya teori yang diunggulkan itu teori apa? Jadi dari beberapa teori yang ada di dalam tinjauan pustaka di bab 2, teori mana yang menjadi jagoannya gitu. Jadi itulah teori yang akan teman-teman gunakan untuk menyusun instrumen dan menarik kesimpulan. Jadi cari itu teori yang mana itu. Ya, jadi grand teori itu artinya teori yang utama yang betul-betul akan dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian yang keempat, apakah penelitian saudara benar-benar didukung teori? Gitu. Nah, artinya gini, kalau penelitian saudara itu ngambang gitu, dukungan teorinya lemah, berarti nomor 4 ini seperti apa jawabannya? Gitu. Nanti penguji akan melihat. Jadi jawabannya adalah, apakah penelitian saudara benar-benar didukung oleh teori? Iya. Gitu. Jadi saya mengemukakan beberapa teori yang mendukung, yaitu teori A, teori B, teori C. Dan grand teorinya adalah ini, gitu ya. Yang kelima, karena di dalam pemilihan variabel itu juga tidak terlepas dengan teori yang akan digunakan, dan ini akan ditanyakan biasanya, mengapa saudara memilih variabel X untuk mengukur variabel Y? Nah, jadi dalam penelitian ilmu sosial, variabel yang satu dengan yang lainnya itu adalah menunjukkan sebab akibat. Nah, kalau akibatnya ada pada variabel Y, kenapa sebabnya yang diambil adalah variabel yang Anda pilih itu, yang teman-teman pilih itu, kenapa tidak yang lain misalnya. Contoh yang tadi misalnya, kalau variabel Y-nya itu adalah ingin mengukur tinggi rendahnya motivasi berprestasi seseorang, apakah di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kerja misalnya. Penyebabnya apa? Kalau seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, itu penyebabnya apa? Dari banyak penyebab diambil satu misalnya. Apa penyebabnya? Nah, jadi misalnya apakah tentang kemampuan berkomunikasi ataukah
kompetensi diri dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman memilih salah satu yang menjadi faktor penyebabnya yang diletakkan pada variabel X, itu didukung teori enggak gitu. Bukan hanya berdasarkan keinginan kita, oh kayaknya ini nih yang cocok gitu. Memang dilihatnya cocok, tapi dari mana itu kecocokan itu harus berdasarkan teori. Jadi bagi teman-teman nih yang sekarang yang akan sidang selama ini mungkin tidak terlalu memperhatikan apa sebab akibat dari faktor variabel X dan Y-nya dan tidak pernah dipelajari apa teorinya, itu dipelajari ya. Jadi apa teorinya sehingga sebab akibat itu terjadi gitu. Kemudian yang keenam, apakah hasil penelitian saudara sesuai dengan teori yang berkembang di bidang ilmu tersebut? Jadi teman-teman yang meneliti apa sajalah, misalnya informatika komputer, apakah statistik, ataukah psikologi, atau ilmu-ilmu lain, antropologi dan sebagainya, apakah teori yang digunakan itu masih sesuai? Apakah udah usang gitu? Sesuai tidak dengan perkembangan ilmu yang saat ini sedang berkembang? Gitu ya. Jadi jangan sampai salah memilih teori, karena ini akan ditanyakan relevansinya dengan saat ini, perkembangan ilmu tersebut saat ini. Artinya di dalam pertanyaan yang keenam ini saya ulangi ya, apakah hasil penelitian saudara sesuai dengan teori yang berkembang di bidang ilmu tersebut? Jadi jangan sampai hasil penelitiannya ternyata tidak relevan dengan teori yang sedang berkembang. Nggak ada gunanya berarti. Nanti penelitian teman-teman akan ditolak gitu hasilnya. Kan sayang, jadi hati-hati di dalam memilih teori. Kemudian 7, butuh waktu berapa lama saudara menyiapkan teori ini? Nah ini ya hitung-hitunglah berapa lama mencari teori, mencari grand teori ini sampai menemukan teori yang betul-betul tepat untuk menjadikan landasan atau pedoman kerja di dalam melakukan penelitian dan dalam menarik kesimpulan. Yang ke-8, bagaimana cara saudara meyakinkan diri bahwa penarikan kesimpulan saudara memang sesuai dengan teori-teori yang saudara pilih? Jadi penguji mungkin akan bertanya ya, kadang tanya juga, bagaimana kamu yakin bahwa teori yang kamu pilih ini betul-betul teori yang sangat tepat gitu? Ya, jadi pelajari itu, latihan mencari teori. Jadi dari beberapa teori yang dilihat, diamati mana yang paling tepat untuk dimasukkan di bab 2 dan akan dijadikan landasan penelitian teman-teman dan akan dijadikan untuk menarik kesimpulan sehingga teman-teman yakin. Jadi jangan sampai cara mencari bab 2 itu begitu ketemu buku, oh ini ada nih, langsung diketik di bab 2. Ya. Tidak seperti itu. Jadi ketika ketemu satu, dibaca, disimpan dulu, cari lagi, lalu dipelajari dari mulai bab 1, variabelnya apa, tujuannya apa, lalu nanti direncanakan bagaimana proses analisisnya dan bagaimana perkiraan penarikan kesimpulannya, apakah teori itu tepat. Jadi ada sejalan gitu ya. Jadi jangan sampai teorinya lemah. Kalau teorinya lemah, nanti penarikan kesimpulannya juga akan keliru. Ya, jadi sekali lagi, teman-teman yang akan memilih teori yang akan disimpan atau ditulis atau dikaji di dalam bab 2 yang namanya apalah landasan teori atau tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis gitu ya, namanya terserah, tetapi intinya pilihlah teori benar-benar yang akan mendukung penelitian saudara. Ya, jadi jangan sampai teori yang ada di bab 2 itu pas sidang itu nggak laku gitu ya. Jadi sayang kan, energi sudah terbuang banyak, kemudian kok ternyata teorinya lemah gitu. Ternyata misalnya contoh begini, teori-teori yang teman-teman pakai di bab 2 ternyata teori itu sudah usang gitu. Padahal dosen sudah punya teori baru. Nah, pasti kamu akan ya kehabisan tenaga di situ, mungkin akan dirombak bab 2-nya. Ya, jadi gunakan kesempatan pada saat bimbingan skripsi itu mengkomunikasikan juga landasan teorinya itu. Ya, jadi galilah informasi dari pembimbing, apakah teori yang kamu ajukan itu betul-betul teori yang terkini, yang terbaru. Ya, jadi jangan sampai ketika sidang teorimu adalah teori yang sudah usang. Ternyata banyak teori-teori yang lebih baru gitu ya.
Jadi bergaullah, banyak membaca, banyak bertanya, konsultasi dengan rutin, ajak pembimbing untuk berdialog, mengkomunikasikan apa yang kamu tulis di bab 2 itu apakah sudah tepat atau belum. Baik teman-teman, saya ulangi, jadi pertanyaannya di dalam persiapan bab 2 itu, saya ulangi pertanyaannya ya. Pertama, mengapa saudara menggunakan teori ini bukan teori yang lain? 2. Teori apa yang Anda gunakan untuk menyusun instrumen penelitian? 3. Sebutkan salah satu grand teori yang Anda rujuk atau yang Anda jadikan materi untuk menganalisis masalah penelitian saudara. 4. Apakah penelitian saudara benar-benar didukung teori? 5. Mengapa saudara memilih variabel X untuk mengukur variabel Y? 6. Apakah hasil penelitian saudara sesuai dengan teori yang berkembang di bidang ilmu tersebut? Artinya maksudnya kalau kamu mau meneliti psikologi berarti berkembang di bidang psikologi. Kalau komunikasi berarti di dalam komunikasi. Jadi di bidang ilmu tersebut artinya adalah di bidang ilmu yang teman-teman teliti. 7. Butuh waktu berapa lama dalam menyesuaikan atau memilih, menyeleksi, dan mendapatkan teori ini? Dan yang terakhir, bagaimana cara saudara meyakinkan diri bahwa penarikan kesimpulan saudara memang benar-benar sesuai dengan teori yang saudara pilih? Demikian teman-teman sekalian, jika dirasa manfaatnya, share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Semoga yang akan bersidang ini bisa dijadikan bahan latihan dan saya doakan sidangnya lancar dan sukses. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan dan ke media sosial yang teman-teman punya. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang lebih menarik yang insya Allah akan terus membantu teman-teman untuk segera menyelesaikan skripsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.